Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahansari, NIM 2320500235 akan menjelaskan map yang sudah tertera di layar ini yang berjudul interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial ini yang pertama ialah pengertian interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok atau antar kelompok dalam suatu hubungan. Individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Jadi kita melakukan interaksi sosial itu tidak hanya di sebuah dalam kegiatan formal atau informal saja, tapi bukan dilakukan hanya di informal saja, tapi di formal pun kita melakukan interaksi sosial. Jadi yang kedua itu ialah jenis-jenis interaksi sosial. Itu ada 3. Di sini ada 3. Yang pertama itu ialah individu dengan individu, dan yang kedua ialah individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya ialah sini ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama ialah pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih. Maksud dari pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih ini, kan kalau kita ingin berinteraksi sosial itu kan terdiri dari 2 orang atau lebih, maka itu termasuk dari sebuah ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Yang kedua di sini ialah terjadinya kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Terjadinya kontak sosial, satu orang dengan orang lain, itu akan ada sebuah kontak komunikasi antara orang kan, maka itu termaksud ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga di sini ada maksud dan tujuan yang jelas, ada sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Pasti kita kalau ingin berinteraksi sosial akan ada sebuah tujuan kita yang tertentu untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Maka ada maksud dan tujuan itu ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil interaksi sosial tersebut, maka itu termasuk juga dengan ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang selanjutnya di sini dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu atau proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Pola yang direncanakan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Jadi di sini kan katanya proses sosial tersebut ada terjadi karena ketidaksengajaan. Itu juga termasuk ciri-ciri interaksi sosial, ketidaksengajaan. Contohnya ketika kita bertemu dengan saudari atau saudara kita, sekerabat kita, ketika kita sedang berjalan, ketika kita bertemu mereka sengaja atau tidak kesengajaan, maka itu kita akan refleks akan menyapa dia kan, itu maka terjadi sebuah interaksi sosial. Itu juga termasuk dari ciri-ciri interaksi sosial tersebut. Dan selanjutnya, dan juga pola yang diatur secara adat maupun hukum. Jadi sebuah adat itu pun kita akan melakukan interaksi sosial dalam sebuah adat tersebut, atau dalam pernikahan kan, dalam kemarin itu pasti akan ada sebuah adat-adat yang kita lakukan, itu akan ada sebuah interaksi sosial juga dengan seorang atau siapapun itu. Dan juga dalam hukum pun itu ada juga sebuah interaksi sosial. Selanjutnya di sini syarat interaksi sosial.
Di sini syarat interaksi sosial ada dua syarat. Yang pertama itu kita akan kontak sosial. Syarat interaksi sosial itu pasti ada kontak sosial atau interaksi antara individu dengan individu atau dengan seseorang, atau contohnya kepada orang tua kita, ayah, ibu gitu kan. Maka kita akan ada kontak sosial atau dalam berkomunikasi. Kayak mungkin kita berbicara sendiri itu tidak termasuk kayaknya itu tidak termasuk interaksi sosial, karena kita kan berbicara sendiri. Itu seperti kita mungkin lagi merojaah, mungkin itu tidak ya. Yang selanjutnya di sini, yang kedua, komunikasi berupa pembicaraan, gerakan fisik dan sikap. Jadi di sini kita berkomunikasi pasti akan melakukan sebuah pembicaraan ya kan. Dan ketika kita berbicara, kadang-kadang kita juga bisa dengan gerakan fisik, atau seperti membilangkan arahnya ke sana gitu kan, atau gini gitu. Tangan kita itu kadang mau ikut tangan kita itu juga bisa ikut bergerak dalam berinteraksi sosial. Atau mimik wajah kita itu pun pasti ketika ada interaksi, atau interaksi dengan bahagia, interaksi dalam kesedihan, pasti akan ada sebuah interaksi pada gerakan fisik kita, atau seperti di wajah ya kan, dan juga pada sikap kita. Dan selanjutnya di sini ada interaksi sosial individu dengan individu. Jadi di sini ada 4 contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama di sini bermain bersama teman. Jadi bermain bersama teman, contohnya bermain congklak. Jadi ketika kita bermain congklak, pasti kita akan bermainnya itu kan hanya permainan antara satu individu dengan satu individual ya kan, individual kan. Maka itu terjadinya sebuah komunikasi ketika kita bermain bersama teman. Maka akan terjadi interaksi sosial antara individu dengan individual. Yang kedua, ibu yang sedang menasihati anaknya. Jadi di sini si ibu juga termasuk individual dan si anak pun jadi individual. Ketika si ibu sedang menasihati anaknya, maka terjadi juga sebuah interaksi sosial dalam sebuah nasihat tersebut. Maka si ibu akan melakukan interaksi sosial kepada anaknya dalam menasihati si anak. Yang ketiga di sini, contoh yang ketiga di sini ialah seseorang yang menanyakan arah jalan kepada orang yang di jalan. Jadi ini ketika seseorang ini termasuk juga individual ya, dan ketika ketemu dengan orang di jalan, maka ketika dia di jalan, ketika dia kebingungan dalam suatu perjalanannya, jadi menanyakan kepada orang yang sedang di jalan, dan seseorang itu pun menjawabnya dan memberikan arahan kepada si penanya jalan tersebut. Maka di situ terjadilah sebuah interaksi sosial antara individu dengan individu, dengan seseorang tersebut dengan seorang yang memberikan jalan yang ditemui di jalan tersebut tadi. Jadi contoh yang keempat di sini, yang terakhir dari individual dengan individual ini adalah konsultasi seorang dengan psikolog. Jadi ketika ada seseorang yang berkonsultasi kepada psikolog, jadi seseorang ini yang termasuk dengan individual, dan psikolog juga dikatakan dengan individual. Jadi ketika kita berkonsultasi, pasti kita akan menanyakan bagaimana sih gini kan. Pasti kita akan melakukan sebuah komunikasi atau interaksi ya kan kepada psikolog tersebut, menanyakan bagaimana diri kita gitu kan. Pasti akan terjadinya sebuah interaksi sosial.
antar individu dengan individu, antar seseorang tersebut dengan psikolog, ya kan. Selanjutnya di sini ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Di sini pertama itu ada di sini interaksi sosial individu dengan kelompok. Sini contohnya ada 3 macam. Yang pertama itu guru mengajarkan muridnya di depan kelas. Jadi jadi di sini dimaksud individual itu si guru, dan kelompok itu dan kelompok ini dimaksud dengan murid. Murid itu kan banyak, ya kan, dan guru itu hanya satu, itu dimaksudkan individual. Jadi ketika si guru mengajarkan muridnya sebuah materi atau pembelajaran di kelas, maka itu akan terjadi sebuah komunikasi atau interaksi si guru dengan si murid. Maka terjadilah sebuah interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Yang selanjutnya di sini, yang kedua, seorang ustadz yang khutbah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika ada kita kumpulan jamaah dan ada situ seorang ustadz yang sedang ceramah atau memberikan nasihat kepada jamaahnya, misalnya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ketika setelah sholat itu kan ada sebuah khutbah. Jadi itu yang akan menjadi individual itu adalah si ustadz yang akan memberikan ceramah atau nasihat atau materinya kepada si jamaah itu yang dikatakan dengan kelompok. Maka terjadilah interaksi sosial individu dengan kelompok tersebut. Yang ketiga di sini, ketua kelas yang memberikan pengumuman kepada teman-teman kelasnya. Jadi di sini si ketua kelas ini termaksud dari individual, ya kan, karena dia sendiri, kan. Jadi dia diberikan dan teman-temannya ini termasuk dengan kelompok. Jadi ketika si ketua kelas mendapatkan amanah dari gurunya untuk menyampaikan kepada si teman-temannya, karena dia ketua kelas, dia diberikan amanah dan dia berikan pengumumannya kepada teman-temannya, maka situ terjadilah sebuah komunikasi antara si ketua kelas dengan teman-temannya untuk memberikan pengumumannya dari guru tadi. Akan terjadinya sebuah interaksi sosial individu dengan kelompok. Baik, selanjutnya di sini interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama itu diskusi antara kelompok di kelas. Jadi ketika diskusi antar kelompok di kelas seperti itu membutuhkan 2 kelompok, ya kan. Jadi antar kelompok dan kelompok, ya kan, tadi katanya interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi ketika 2 kelompok berdiskusi, maka mereka akan saling menukar pendapat atau pertanyaan atau, ya kan, bertukar pendapat. Maka di situ akan terjadi sebuah komunikasi atau interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Maka situ akan dinamakan dengan interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Yang kedua di sini pertandingan futsal antar 2 tim yang berbeda. Di sini pertandingan futsal itu kan harus dalam permainannya kan harus kelompok antar kelompok, kan, ya kan. Beda dengan tadi di sini kan ada interaksi sosial individu dan individu, kan dalam bermain bersama teman itu kan tadi kan dibilang contohnya tadi kan ketika main congklak itu kan pasti itu kan tidak menggunakan kelompok antar kelompok dan kelompok. Jadi di situ jadi kalau mencongklak itu termaksud interaksi sosial individu dengan individu, karena kan hanya dibutuhkan 2 orang saja. Tapi kalau dalam pertandingan futsal ini antar 2 tim atau antar 2 kelompok yang berbeda, jadi itu membutuhkan banyak orang, maka itu disebutkan dengan kelompok atau tim. Ketika dalam pertandingan futsal antar 2 kelompok itu akan terjadi sebuah
interaksi atau komunikasi, ya kan. Dalam permainan tersebut, ketika ingin bermain, ketika ingin bermain, ketika ingin menggolkan atau sedang sini gitu kan, atau sini bolanya lempar gitu kan, itu akan terjadinya sebuah interaksi sosial. Di sini yang selanjutnya, ketiga, kerjasama antara LSM dalam mendanggulangi bencana alam di suatu daerah. Jadi di sini kerjasama antara LSM. Jadi LSM ini termasuk juga kelompok, ya kan. Jadi dia itu sedang mendanggulangi suatu daerah yang kena bencana. Jadi ketika daerah itu kena bencana itu, maka LSM membantunya, dan di situ akan ada interaksi sosial dalam LSM dalam menanggulangi sebuah bencana tersebut. Akan terjadi sebuah komunikasi interaksi dalam membantu masyarakat daerah tersebut, ya kan. Yang ketiga, yang terakhir, di sini kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Ketika ada sebuah kegiatan pemilu di kampung atau sebuah daerah, akan ramai kan, maka yang dinamakan di sini TNI ini kan juga dinamakan kelompok, pasti akan banyak, ya kan. Jadi itu dinamakan kelompok, dan pemilih itu adalah masyarakat yang sedang mengadakan. Jadi itu juga dinamakan kelompok. Jadi ketika si TNI dan Polri ini untuk mengamankan kegiatan pemilu, maka mereka itu juga akan berinteraksi dengan masyarakat pemilu tersebut supaya lebih kondusif dan aman dalam kegiatan pemilu tersebut. Jadi inilah yang termasuk dengan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari interaksi sosial. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.